Halo, selamat datang di Vini Motaro Channel. Apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, dan baik dan positif ya. Karena hari ini aku akan buka judul mengenai arti hadir si dia di hidupmu. Bisa yang sedang hadir di hidupmu, bisa yang sudah berlalu ya. Jadi untuk satu orang, kamu pikirkan orangnya, kamu pilih warnanya ya, ungu satu, dua biru, tiga orange ya. Tapi seperti biasa ini adalah general reading, tidak mungkin 100% nyambung, resonate, cocok. Jadi kalau satu nggak nyambung, kamu pindah pada yang lain. Dan apabila tiga-tiganya nggak ada yang nyambung, berarti reading ini bukan untukmu. Dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Aku nggak bertanggung jawab ya, maka harus bijak dan setiap mengambil langkah apapun. Oke. Bagi yang mau private reading, nanti kontak Mbak Rian di deskripsi box ya. Nomornya itu yang betul adalah bisa dicatat sekarang ya, 08 satunya 4 kali 081111832889 ya. Karena yang lewat itu suka ada yang kebalik nomornya Lovelis ya, atau kamu bisa DM aku di Instagram dan di TikTok ya, namanya sama Frini Motarot. Di TikTok seru deh, aku suka masukin lagu-lagunya tuh yang aku suka ya, dan aku rasa banyak yang dari subscriber aku di sini suka juga lagu-lagu tersebut. Oke, bagi yang belum menentukan ya mau pilih yang mana, di pause aja videonya. Aku kan mulai dari yang ungu ya. Bye. Halo Pak satu, tadi kamu pilih bookmark ungu ya. Kita lihat arti si dia di hidupmu. Wow, ada loket. Kalau dari kartu Lenormand yang bernomor 24 ini bisa diartikan ya, si dia ini hadir di hidupmu dalam konteks cinta ya, dalam konteks relationship, dimana aku rasa si dia ini berarti hadirnya di hidupmu itu memberikan suatu kasih sayang ya. Coba kita lihat di tarotnya. Wow, ada the world man, the white world ya. Oke, ada weaver of challenge. Oke, ada four of challenge terbalik dan ada ace of challenge ya. Oke. Ini nggak apa-apa ya, karena ini ilustrasinya bagus. Aku tegakkan seperti ini aja ya. Oke, lovelies, arti si dia di hidupmu ya. Si dia datang membawa cinta ke hidupmu ya, seperti itu. Dia memberikan kamu bisa diartikan kayaknya memberikan segalanya buat kamu ya, seperti itu, seperti digambarkan the wildwood. Dan dia seperti bersamamu mengarah ke dalam suatu kehidupan di mana seperti digambarkan Ace of Challenge ini ya, itu kamu seperti mengarahnya tuh udah jelas gitu loh, ke depan kamu seperti apa ya, seperti itu. Oke, nah itu arti si dia di hidupmu ya. Oke, nah di sini aku lihat juga ya, dengan berjalannya waktu aku lihat ya, pastinya banyak cobaan dong, pastinya banyak faktor-faktor luar juga mempengaruhi hubungan kalian berdua. Aku lihat ya, seperti digambarkan Four of Challenge ini, di mana di sekelilingnya itu lagi musim salju ya, lagi winter. Nah, ketika winter ya, justru disitulah ya kamu kuat ya. Seperti pohon ini, satu-satunya pohon yang berbuah yang masih hijau ya di hutan tersebut. Oke, nah ini bisa diartikan ya. Apapun yang datang di kehidupanmu, aku lihat ya banyak cobaan pastinya, terutama aku lihat untuk yang pilih pile satu ini, cobaannya itu banyak dari faktor luar ya, seperti winter itu kan faktor luar, kamu nggak bisa kontrol datangnya winter, autumn, spring, or summer, karena itu emang udah fitrahnya dunia ya, seperti itu. Nah, di sini aku lihat kalian berdua tuh emang punya goal, punya tujuan yang sama ya. Kalian berdua menginginkan hal yang sama ya, seperti itu. Oke, di sini aku lihat kamu sama dia itu banyak energi ini loh, Gemini, Libra, Aquarius ya, seperti itu. Jadi banyak energi udara di sini. Oke. Nah, di sini aku lihat juga kalau nggak kamu atau si dia itu jadi dia yang jadi leader ya. Dia yang punya sasarannya lebih jelas ya. Jadi salah satu dari kalian itu bisa saja ngikutin gitu ya. Salah satu dari kalian itu kayak tegas gitu, mau dibawa kemana, oke. Dia bersifat dingin tapi tegas tapi logik ya. Ini kamu bisa tentukan apa kamu atau si dia ya. Oke.
sekarang aku tarik pesan ya untuk yang pilih pile ungu pile 1 ya, karena aku lihat cinta kalian atau ikatan kalian ini kuat ya. Aku tarik pesan biar bisa mengatasi apabila cobaan yang aku lihat sih lebih dari faktor luar ya datang kepadamu ya lovelies. Oke. Nah, seperti digambarkan the locket ini ya, aku merasa yang pilih pile ini, si dia ini masih kekasihmu ya. Jadi bisa juga diartikan the locket ini atau cinta ini itu bisa diartikan kamu akan menguat ya, dengan catatan kamu bisa menghandle, bisa mengatasi faktor-faktor luar yang datang kepadamu, faktor-faktor luar yang bisa saja menimpa jalannya cinta kamu sama si dia, maksud aku ya. Oke. Nah, sini ada pesan yang berkata I do whatever it takes to get closer to consciousness ya. Oke. Kamu akan melakukan apapun ya untuk lebih dekat kepada suatu pencerahan ya, suatu kesadaran. Nah, pencerahannya itu bisa diartikan suatu pencerahan bahwa kalian ini cinta kalian semakin kuat, bisa ya seperti itu aku rasa ya, karena seperti aku lihat di sini sih kamu cobaan yang justru harsh gitu ya, keras gitu kan, winter gimana sih, keras banget dong gitu ya, sampai kering kok di sekelilingnya seperti digambarkan ini ya, itu kamu bisa handle. Oke, aku doakan seperti itu ya. Satu lagi aku akan buka pesan dari Botanical Inspiration ya. Ada affection and determination. Betul ya, ada yang di sini tuh kayak kenceng gitu loh, kekekehannya dia tuh ya. Kasih sayang. Jadi salah satu dari kalian ini penuh kasih sayang ya, dan salah satu dari kalian itu yang lebih kekeh gitu ya. Jadi di sini aku lihat lebih ke dua persatuan sifat yang bertolak belakang tapi akhirnya menyatu. Ya bisa diartikan salah satu dari kalian ini ada water sign nih, Cancer, Pisces, Scorpio, atau bisa juga Aries, Leo, Sagittarius ya. Nah, dikatakan the morning glory, ini kan bunganya the morning glory ya, the morning glory which blooms for a day differs not at heart from the giant pine that lives for 1,000 years. Tuh bener kan, emang abadi sih. Aduh, amin 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 ya. Kan katanya morning glory ya, yang hanya tuh dia tuh berbunganya aja sehari ya, tapi dia berkesan ya, arti bebas aja berkesan sampai ribuan tahun ya, bisa juga seperti itu. Atau aku merasa gini ya, karena tadi ada masalah berkesan ya, bisa juga gini ya aku rasa ya, kalian sama dia ada yang nggak jadian nih, aku rasa ya ada yang nggak jadian, tapi karena perbedaannya kenceng ya, aku rasa ya, karena perbedaannya kenceng, aku rasa bisa juga diartikan kesannya itu masih ada di kamu ya. Ini aku jadi nangkap-nangkap energi sedih ya, seperti itu. Jadi sepertinya sih aku rasa ini tapi sedikit ya, sedikit dari yang pilih pile ungu ini. Jadi aku rasa gini loh, kalian tuh nggak jadian tapi cinta kalian tuh satu sama lain masih ada, masih kuat gitu ya. Bisa juga perbedaan ini satu perbedaan yang susah banget kalian tembus ya, tapi mudah-mudahan untuk sebagian lagi cinta kalian akan kuat seperti digambarkan pohon di 4 of challenge ini. Makasih banyak ya Pak Ungu sudah nonton, jangan lupa kasih aku likes, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih bookmark warna biru ya. Oke, kita lihat apa sih arti hadir dia di hidupmu. Ada the whip ya. Oke, kita lihat di tarotnya, kita buka semua. Ada Keeper of Vision, Four of Wands, ada Moonlight, dan ada Seven of Spells. Oke. Di sini aku rasa arti si dia hadir di hidupmu itu sebagai suatu lesson, suatu pembelajaran, suatu cambuk ya, seperti digambarkan the whip ini literally cambuk gitu ya. Bisa juga kita lihat dari suatu sisi positif di mana kita dicambuk untuk lebih kuat, kita dicambuk untuk lari lebih kencang menuju tujuan ya, untuk lebih kuat ya, seperti itu. Karena aku rasa ya
Ini adalah energi kamu ke depan ya, keeper of vision, dimana ini ada legendanya ya. Kalau aku pakai kartu ini adalah suatu shifter ya, suatu yang si salmon ini itu adalah makhluk tertua di hutan ini, yang dimana dia bisa berubah bentuk jadi apapun gitu ya. Nah itu ketika kamu sudah mencapai suatu apa ya, dirimu yang berubah jadi seseorang yang kuat gitu ya, karena ada cambuk. Salah satunya tuh ketika si dia hadir itu jadi cambuk sebagai suatu pencetus agar kamu menjadi keeper of vision ya, dimana pastinya kamu udah bisa mengambil hikmah dari yang sudah berlalu di hidupmu. Kan sebelum ketika ketemu si dia, aku rasa ya ini kamu mengalami suatu tahap kehidupan di mana semuanya jadi nggak jelas ya, seperti digambarkan The Moonlight, dan ada Seven of Spell di mana juga aku rasa banyak pembelajaran ya. Orang mengatakan cobaan, orang mengatakan suatu ujian, tapi ini ada suatu pembelajaran, suatu tempaan dari semesta ya, seperti digambarkan ini. Kamu adalah naga di mana kamu harus bisa menenangkan diri ketika ada huru-hara, ketika ada pemberitaan bohong, bisa juga ke kamu ada hoax ya, atau ada apapun itu. Di sini kamu harus menjadi naganya masih kecil ya, masih muda ini ya. Berarti ketika kamu masih innocent, ketika kamu masih polos ya, dan kamu harus bisa menenangkan diri dari orang-orang yang sepertinya marah ke kamu ya. Berarti bisa juga diartikan ini suatu tempaan agar kamu menjadi kuat dan tenang ketika masalah apapun yang datang kepadamu ya. Dan ketika itu semuanya seperti masa depan itu nggak kelihatan mesti gimana ya, kamu bisa aja stuck berada dalam suatu titik di mana kamu nggak bisa melangkah gitu loh, seperti digambarkan The Moonlight ini ya. Dan bisa juga diartikan di sini arti si dia datang di hidupmu bisa saja bukan cinta saja, bisa juga si dia datang dalam konteks teman ya, yang juga aku rasa ada suatu pembelajaran di ketika materimu itu juga habis ya, atau ada yang dimanfaatin, aku rasa ya seperti itu. Sudah digambarkan Four of Wands ini ya, seperti itu. Ada yang berkhianat ke kamu ya, si dia ini aku rasa berkhianat ke kamu di bidang materi iya, ada juga yang cinta juga iya, atau malah dua-duanya. Dan kamu nanti akan berubah menjadi keeper of vision ya, itu arti hadirnya dia di hidupmu ya. Jadi kamu ketemu si dia pastinya bukan suatu kebetulan, ini adalah suatu loncatan nih, batu loncatan kamu menjadi ini keeper of vision, seseorang jauh lebih kuat sebagai suatu yang shifter yang bisa merubah bentuk. Jadi kamu tuh kayak yang dulunya kamu naif, innocent, kamu tetap penuh cinta ya, seperti seseorang yang naif, innocent itu, tapi kamu udah kuat, kamu udah bisa menentukan orang yang datang kepadamu tuh tulus atau enggak, karena pastinya kamu udah dibekali intuisi atau sudah ditempa sehingga menjadi intuisinya lebih kuat, logikanya juga lebih kuat ya. Oke, nah sekarang aku mau buka ya oracle buat kamu ya. Bisa juga di sini apabila kamu masih berada di energi sebelum menjadi shifter, apa sih energi yang akan pesankan untukmu. Di sini aku rasa kamu banyak energi Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio ya, ada Aries, Leo, Sagittarius. The moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Yes, ketika kamu mencoba tenang ya, mencoba untuk berpasrah ya, dan ketika itulah semesta, Tuhan, ilahi itu kayak nuntun kamu, kayak ngebimbing kamu gitu loh. Karena kamu di sini diarahkan menuju kamu yang seharusnya menjadi kamu yang seutuhnya ya, seperti di keeper of vision ini. Nah pastinya ketika kamu berada dalam posisi energi Seven of Spell, 7 mantra ini ya, pastinya kamu merasakan nyaman, pastinya kamu merasa kok hal ini terjadi sih di dirimu, seperti itu ya. Kenapa hal ini terjadi di dirimu, padahal pasti kamunya maunya bahagia, padahal pasti kamunya
maunya itu cinta ya, tapi malah mendapatkan suatu pengkhianatan ya. Dan ketika kamu berpasrah, ketika kamu melepaskan kontrol kamu, ketika itulah semesta bekerja untukmu ya, ngebentuk kamu menjadi ini. Dan itu nanti pertolongannya tuh bisa datang dari dirimu, pasti dari dirimu dulu ya, itu kamu jadi lebih kuat, intuisi kamu lebih tajam aja. Dan bisa juga diartikan ya, pertolongan itu bener-bener datang ya ketika emang kamu tuh udah pasrah aja gitu ya, kayak pasrah banget gitu kan. Nah, ketika itulah juga akan datang kejadian-kejadian di hidupmu yang kamu tersadar bahwa tidak ada lagi yang menolong dirimu selain Tuhan dan dirimu sendiri ya. Oke, kita lihat satu lagi pesan untukmu ya. Ada rebirth and new beginnings, man. Bakal ada suatu renewal, pembaharuan ya. Ada suatu yang baru di hidupmu nanti. New beginnings are often disguised as painful ending, Lao Tzu ya. Pastinya ini adalah new beginning kamu, ini ada suatu renewal kamu ya, suatu rebirth ya, suatu kelahiran kembali dirimu yang semestinya menjadi dirimu yang seutuhnya gitu ya. Ini rebirthnya, renewalnya, bisa saja nanti kamu mempunyai cakrawala baru, cara pandang baru, dan punya perasaan baru bahwa semuanya itu adalah tentang cinta, semuanya itu adalah tentang ngebentuk dirimu menjadi dirimu yang seutuhnya gitu ya. Pile tua sudah nonton, makasih, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pile 3, tadi kamu pilih bookmark orange ya. Kita lihat arti si dia hadir di hidupmu ya, arti kehadiran dia di hidupmu ya. Oke. Oh my god, ada Black Shack ya, ada Seeker of Spell, ada Nine of Spell, dan ada Weaver of Boons. Oke. Kalau lihat dari Lenormandnya ya, aku lihat sih arti dia hadir di hidupmu sebagai suatu perlindungan ya, sebagai suatu protection gitu loh ya. Oke. Nah, di sini aku lihat di hidupmu ini ya, emang kamu membutuhkan suatu perlindungan seperti digambarkan 9 mantra ini, Nine of Spell ya, seperti penyihir ini yang seperti kalau kita sih bilangnya kayak garam gitu ya, biar energi negatif nggak masuk. Pokoknya dia menebarkan suatu apapun itu ya untuk melindungi dirinya, dan voila, proteksi ini datang ya, pelindungan ini datang. Kan aku lihat ada sesuatu yang mengancam dirimu ya, ini bisa suatu ancaman itu jalan hidupmu ya, dimana kamu di belakang mengalami suatu ya nggak selaras aja, bisa suatu relationship yang nggak selaras, bisa karir yang nggak selaras ya, dimana kamu ada pengkhianatan, dimana kamu seperti dimanfaatin atau ditikam dari belakang ya, seperti digambarkan Black Shark ini. Atau ini ada suatu peringatan juga bahwa kamu akan menuju ke sana gitu loh ya, karena ini adalah energi dimana si Black Shark ini ya juga sebagai suatu peringatan akan kamu jangan masuk ke hutan tersebut, seperti itu ya gitu. Nah, di sini aku lihat ada Seeker of Spell ya, dan ada Weaver of Boons. Oke. Nah, Seeker of Spell ini ya, ini adalah sebagai suatu energi di mana kamu melakukan suatu pencarian. Pencariannya apa? Pasti pencarian kehidupan ya, arti kehidupan seperti itu, cinta, kebahagiaan seperti itu ya. Nah, di sini dalam pencarian arti kehidupanmu ya, dalam pencarian kebahagiaanmu, dalam pencarian cintamu, itu kamu menemukan suatu kayak ancaman gitu ya, yang seperti aku bilang itu nggak mesti melalui suatu yang benar-benar bahaya kayak diancam atau apa, tapi ini adalah sebagai suatu kayak relationship yang gak selaras seperti aku bilang tadi ya. Nah, seperti itu. Makanya di sini ketika itu lewat, kamu melindungi dirimu, kamu seperti tidak mau lagi terhubung dengan banyak orang ya, seperti itu. Atau bisa juga diartikan sebagai dimana kalau ini tentang cinta, itu kamu seperti skeptis mengenai cinta ya. Banyak sih cinta aku rasa ya, dan apabila ini di bisnis, di karir, kamu kayak susah lagi percaya sama orang ya. Tapi di sini karena ketika perlindungan itu datang, kamu menjadi Weaver of Boon
Queen of Pentacles ya, Ratu koin ya, dimana kamu nyaman dengan dirimu ketika bersama si dia. Atau bisa juga diartikan the house, atau seseorang yang akan datang di hidupmu ini, itu seseorang yang akan melindungimu ya. Berarti energinya bisa aja energi masa depan, yang dimana protection itu, perlindungan itu akan datang kepadamu ya. Kamu di sini aku rasa banyak energi Aries, Leo, Sagittarius, dan Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke. Nah, ini pile 3 ini agak beda ya. Jadi aku akan buka tambahan oracle lagi untukmu ya. Oke. Nah, kita lihat pesan ya untukmu ya, untuk melewati hal ini ya, karena ke depan aku rasa perlindungan itu akan datang, bisa dalam bentuk seseorang seperti digambarkan seeker of spell, atau bisa juga ini adalah energimu di mana kamu sudah bisa melindungi dirimu ya, karena kamu sudah dianugerahi oleh semesta suatu kekuatan, suatu insting, suatu intuisi ya. Oke, kita lihat ya. Oneness is my true nature. Tadi ini pengen ikut nih aku rasa ya, agak anget masalahnya. Oke. Nah, keesaan itulah yang benar-benar true nature ya. Nah, seperti itu. Jadi kamu benar-benar percaya kepada kekuatan Tuhan, percaya pada pelindungan Tuhan. Ini ada di dirimu ya. Aku rasa sih itu. Jadi emang seeker of spell ini energimu, the house ini energimu, di mana kamu bisa menjadi pelindung untuk dirimu sendiri ya. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Ketika kamu menerima cinta dari semesta, cinta dari Tuhan ya, sebagai guru, pembimbing ya dalam hal ini, ketika itulah kamu diarahkan menuju cahaya ya. Karena di sini aku rasa emang energinya banyak gelap. Ketika energi cahaya datang, kamu dibimbing ya. Ini ada energi cahaya ya. Nah, ketika dia bawa obor nih, seeker of spell ini, dia menemukan yang dia cari, cinta, kebahagiaan itu ada di mana? Ada di dirimu, aku rasa ya. Oke. Satu lagi aku buka. Asters, elegance and patience. Nature does not hurry, yet everything is accomplished. Tidak bisa diburu-buru ya, dalam suatu proses di mana pelindungan itu datang, di mana kamu bisa protect dirimu sendiri, kamu harus melalui ini dengan anggun dan dengan kesabaran. Satu lagi ekstra buat pile 3 ya. Hyacinth. Playfulness. Play is the royal road to childhood, happiness, and adult brilliance. Nah, ketika kamu mengalami ini, kamu jangan lupa agar selalu berbahagia, agar punya playfulness ya, mengeluarkan energi kekanakanmu, energi ceria di dirimu, karena itulah jalan menuju kebahagiaan dan kekuatan ya, brilliance ya. Oke, makasih banyak ya pile 3 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye.